Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja, market lagi bullish teman-teman ya. Apakah ini akan berlanjut ya? Nah, nanti kita bahas teman-teman. Tapi khusus hari ini teman-teman, saya akan bahas Cardano ya. Karena di 2023 awal ini teman-teman, Cardano sama XRP ya bersaing ketat, dan ada apa ya, ada isu siapa duluan nih ke $1. Tapi bukan itu yang kita bahas tentang Cardano. Yang saya mau bahas adalah burn tokennya, dan mereka mulai melihat ke arah situ ya, karena kita tahu bersama Cardano itu supply-nya cukup banyak teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Untuk saat ini overall market ya menguat teman-teman ya, ngaceng banget ya. Dan Bitcoin bertahan di 22.600 teman-teman, dan di sini Cardano ya. Cardano di sini 6% ya kenaikan per 24 jam ya, sudah mendekati $0,5 harganya teman-teman ya. Semoga saja tetap membaik, dan tentu saja ya kalau bisa ya teman-teman ya, tetap ada stok untuk jangka panjang di Cardano, entah itu hanya 10 koin, entah itu hanya 5 koin, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting ya sekitar 5 tahun ke atas ya untuk di hold, karena masa depan Cardano ini cukup cerah teman-teman. Karena kita tahu bersama ya, beberapa hari lalu Charles Hoskinson juga sudah membuat hospital ya atau rumah sakit, dan Cardano diterima ya sebagai alat pembayaran di dalamnya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, kita akan bahas teman-teman ya usaha dari Charles Hoskinson ini ya untuk pembakaran token, dan pandangannya terhadap pembakaran token nanti mungkin yang akan aja ada di Cardano. Cardano ya, bisakah token burn menaikkan harga ya? Kita bahas di sini teman-teman, khusus kalian bagi holder Cardano teman-teman ya. Jadi pasar cryptocurrency memantau dengan cermat kinerja Cardano ya, karena altcoin dianggap sebagai pesaing kuat dalam siklus pasar bullish yang akan datang. Ya, meskipun saat ini berada di bawah ATH-nya atau all time high-nya teman-teman ya, yang terlihat pada tahun 2021, komunitas pengembang fundamental dan aktif Cardano yang kuat menunjukkan potensi tertinggi baru teman-teman ya. 2023 ini digadang-gadang mungkin akan ada ATH baru ya di Cardano. Itu kenapa tetap tenang buat kalian para holder Cardano. Oke, salah satu karakteristik utama Cardano adalah pasokan totalnya yang besar, yaitu 45 miliar koin. Wow, ini besar teman-teman ya. Ini secara signifikan lebih tinggi daripada Bitcoin ya, jauh sekali, karena Bitcoin hanya 21 juta maksimumnya ya, dan telah menimbulkan kekhawatiran ya di kalangan investor mengenai potensi apresiasi harga koin tersebut ya. Kemungkinan pembakaran token telah didiskusikan ya sebagai cara untuk mengatasi masalah ini. Namun masih harus dilihat apakah akan berdampak signifikan pada nilai koin ya. Tentu saja sangat signifikan jika nanti Cardano dibakar lagi teman-teman. Oke, pembakaran token adalah taktik yang banyak digunakan dalam proyek cryptocurrency tertentu ya, di mana sebagian dari token yang beredar dihancurkan untuk berpotensi menaikkan nilai token yang tersisa ya. Jika permintaan koin tetap konstan atau meningkat, namun Charles Hoskinson di sini, pendiri Cardano, telah menjadi kritikus vokal ya dari pendekatan ini ya. Karena gini teman-teman ya, pembakaran token kita harus lihat, makanya setiap terjadi pembakaran token ya, kalian lihat di BSC scan-nya atau di jaringan apa dia dibakar teman-teman ya. Karena bisa saja ada beberapa yang launchpad teman-teman ya, kita bilang saja sejak ICO lah ya. Sejak ICO ya, mereka mengatakan burn token, tetapi yang mereka bakar adalah token developer ya. Jadi itu nggak akan signifikan kepada sirkulasi beredar ya. Jadi efeknya nggak ada seperti yang pernah terjadi di Baby Doge ya, pembakaran waktu itu di 50 triliun teman-teman waktu itu dibakar, 50 kuadriliun dibakar waktu itu, dan itu di jaringan
Ethereum katanya, dan setelah diselidiki mungkin itu yang yang di developer, makanya nggak goyang harganya. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini Charles Hoskinson teman-teman ya, dia menjadi kritikus vokal daripada pendekatan ini ya. Dia berpendapat bahwa praktek tersebut tidak memiliki nilai fundamental nyata untuk proyek tersebut dan dapat digunakan sebagai taktik untuk memanipulasi harga token. Betul, karena keenakan dibakar juga gini teman-teman ya. Keenakan yang dibakar, yang bermain nanti di dalamnya adalah paus, ya kan? Karena setiap pengumuman pembakaran otomatis paus dengar, paus tahu, atau Wells ini tahu lah ya, investor besar ini tahu ya, kira-kira seperti itu. Selain itu ya, Charles Hoskinson berpendapat bahwa pembakaran token dapat menyebabkan penurunan likuiditas ya dan volatilitas pasar yang lebih tinggi. Yang keduanya dapat berdampak negatif bagi investor. Betul sekali teman-teman. Jadi bukan berarti pembakaran token itu itu penting ya, pembakaran token itu penting, cuman gini, itu bukan salah satu hal yang terpenting juga kali ya kan, karena tetap kita menjaga kesinambungan teman-teman ya, atau tata kelola dari token tersebut ya, karena kalau bisa jadi deflasi juga ya. Kalau deflasi sih bagus ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya pembakaran token, semakin token langka, itu akan dimainin para investor besar, kira-kira seperti itu. Memang harga tokennya bagus, tapi ketika kalian masuk ya, Wells buang ya, kalian nyangkut, kira-kira seperti itu. Akan lebih mudah orang untuk mengatur market, kira-kira seperti itu ya. Ini pandangan dari Charles Hoskinson ya, berbeda sekali dengan pandangan kita para army. Kalau kita kan berpikir ya silakan di burn gitu loh, silakan di burn akan lebih baik ya. Tapi Charles Hoskinson ini dia berpikir lebih ke bisa dibilang kesinambungan teman-teman. Jadi tetap bisa dibilang imbang lah ya, marketnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu strateginya teman-teman, dan dia CEO-nya ya, itu pendapatnya, kira-kira seperti itu. Nah di sini bisakah tingkat pembakaran menguntungkan harga Cardano ya? Penarikan token dari peredaran seperti yang terlihat pada pembakaran token BNB mungkin memiliki efek terbatas pada Cardano teman-teman ya. Secara historis tindakan semacam itu dikaitkan dengan kenaikan harga sementara. Betul, karena apa? Wells pasti membuang. Lain cerita dengan micin teman-teman. Oke, tapi seiring waktu ya, dampak pembakaran token menjadi kurang jelas. Penting untuk diingat bahwa faktor lain seperti permintaan pasar ya, persaingan dengan proyek blockchain lain, dan upaya pengembangan yang sedang berlangsung juga memainkan peran penting dalam menentukan harga mata uang kripto. Betul sekali teman-teman. Jadi pembakaran token tetap penting, tetapi sekali lagi project ya, volatilitas ya, itu lebih penting teman-teman ya. Itu lebih penting karena gini loh. Kalau cuma projectnya membakar token, itu tokennya nol ya, nggak ada isinya ya. Dari kita berbicara use case-nya nggak ada ya kan. Banyak ya token-token micin, use case-nya nggak ada, project utamanya itu ya bakar-bakar token ya. Di situ bisa dipamping-pamping sangat-sangat mudah ya. Itu kenapa mungkin ini pendapat Charles Hoskinson teman-teman, karena ya ini koin besar ya, Cardano ini koin besar. Oke, kita lanjut ya. Performa altcoin lain seperti Shiba Inu ya dan Terra Classic semakin menekankan hal ini. Token ini telah mengalami fluktuasi harga yang signifikan sebagai tanggapan atas pengumuman dan perkembangan besar dan ekosistem masing-masing ya, serta selama periode peningkatan optimisme spekulasi ya di pasar cryptocurrency yang lebih luas. Dengan kata lain, kemajuan nyata sentimen investor lebih berpengaruh daripada penghancuran token dalam membentuk harga mata uang kripto. Betul, karena walaupun dibakar, kalau nggak ada minat dari investor, sama saja bohong teman-teman ya. Jadinya kebanyakan yang masuk ke situ gambling, kira-kira seperti itu. Tapi kalau koin punya use case, walaupun nggak dibakar teman-teman ya, seperti Cardano use case-nya banyak ya, kita tahu ya. Seperti Cardano use case-nya ada ya, projectnya bagus, jadi ketika nggak dibakar pun tetap orang minat gitu loh ya, karena banyak koin yang total supply-nya lebih rendah dari Cardano ya, tapi nggak seharga Cardano gitu loh ya, lebih mahal Cardano ya, karena yang dilihat di sini use case ya. Jadi walaupun dibakar, kalau nggak ada peminatnya ya sama saja orang gambling di dalamnya ya kan. Karena kalau kita berbicara cuma pembakaran saja nggak bisa digunakan ya, orang pasti beli jual lagi gitu loh. Kalau ada use case-nya, orang beli, masih ada kesempatan, masih ada harapan untuk dia hold, karena dia tahu dia mau pakai apa gitu loh. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Semoga saja pandangan Charles Hoskinson ini teman-teman semakin memperkuat Cardano ya, karena saya setuju juga teman-teman ya, dia lebih mengutamakan fundamental di sini ya untuk yang di Cardano daripada pembakaran token. Oke, menurut kalian seperti apa? Silahkan komen. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.